Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang Taurus. Tanda-tanda besar ini tidak bisa diabaikan. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Six of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Ace of Swords, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Seven of Pentacles. Kartu ini mengindikasikan momen yang sangat signifikan dalam hidupmu, di mana masa lalu kembali hadir dengan cara yang tak terduga, membawa kenangan, pelajaran, dan pengalaman yang mungkin telah lama kamu tinggalkan. Kartu ini tidak hanya sekadar berbicara tentang nostalgia atau perasaan nyaman, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam dinamika masa lalu yang membentuk siapa dirimu hari ini. Dalam konteks ini, kehadiran kembali dari masa lalu ini bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti dan penting untuk kamu pahami dengan lebih dalam. Seseorang dari masa lalumu, mungkin seseorang yang pernah sangat dekat denganmu, atau mungkin suatu hubungan yang pernah kamu jalani, kini kembali muncul dalam hidupmu. Orang ini bisa jadi adalah seseorang yang pernah memberikanmu perasaan nyaman dan aman, atau mungkin seseorang yang pernah memberikanmu pelajaran berharga yang masih relevan hingga saat ini. Kehadiran mereka bisa membawa kembali banyak kenangan, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Dan ini adalah saat di mana kamu perlu menghadapi dan menyelesaikan apa yang mungkin belum terselesaikan. Ketika seseorang dari masa lalu kembali hadir, seringkali mereka membawa pesan atau pelajaran yang belum sepenuhnya kamu pahami atau sadari. Kehadiran mereka bisa menjadi kesempatan untuk melihat kembali apa yang pernah terjadi dengan perspektif baru yang lebih matang dan dewasa. Ini adalah momen refleksi yang mendalam, di mana kamu dapat menilai kembali hubungan atau situasi tersebut dengan bijaksana, dan memahami bagaimana hal tersebut telah mempengaruhi perjalanan hidupmu hingga saat ini. Mungkin ada hal-hal yang dulu terasa sulit dipahami atau diterima, tetapi sekarang dengan waktu dan pengalaman, kamu dapat melihatnya dengan lebih jelas dan penuh pengertian. Lebih dari itu, kartu ini juga menandakan bahwa masa lalu mungkin muncul kembali untuk memberikanmu kesempatan kedua. Mungkin ada hubungan yang belum sepenuhnya berakhir, atau mungkin ada sesuatu yang belum kamu selesaikan. Kehadiran kembali ini bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki apa yang pernah salah, atau untuk menyelesaikan sesuatu yang tertinggal. Ini bisa menjadi momen di mana kamu dapat memberikan penutupan yang layak bagi dirimu sendiri, atau bahkan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang dulu hancur. Penting untuk mendekati situasi ini dengan hati yang terbuka dan penuh kebijaksanaan, karena tidak semua hal dari masa lalu perlu dihidupkan kembali, tetapi semua hal dari masa lalu perlu dipahami dan diintegrasikan ke dalam dirimu yang sekarang. Dalam hal ini, kamu mungkin merasa perlu untuk merenung dan memahami apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kehadiran kembali masa lalu ini. Apakah ini adalah sesuatu yang benar-benar ingin kamu hidupkan kembali? Ataukah ini adalah momen untuk belajar dan kemudian melanjutkan hidup dengan pemahaman yang lebih baik? Setiap keputusan yang kamu buat sekarang akan sangat mempengaruhi bagaimana kamu menjalani hidupmu di masa depan. Oleh karena itu, penting untuk mendengarkan intuisimu dan hati nuranimu dalam menghadapi situasi ini. Selain itu, kartu ini juga membawa pesan kuat tentang kejujuran dan keterbukaan. Ketika masa lalu muncul kembali, seringkali ada hal-hal yang belum diungkapkan atau kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Ini adalah saat di mana kejelasan mulai muncul, seperti matahari yang akhirnya menerangi kegelapan setelah lama tersembunyi. Kamu mungkin menemukan bahwa ada hal-hal yang dulu tidak kamu sadari atau pahami, dan sekarang semuanya menjadi lebih jelas. Ini bisa berupa pemahaman baru tentang situasi atau hubungan tertentu, atau bahkan bisa jadi kamu menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik banyak lapisan emosi dan kebingungan. Pencerahan ini membawa banyak manfaat bagi perjalanan hidupmu. Dengan memahami kebenaran, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat untuk masa depanmu. Kamu mungkin juga merasa lega karena akhirnya menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Dalam konteks hubungan,
Kejelasan ini bisa berarti bahwa kamu dan orang-orang di sekitarmu akhirnya bisa berbicara dengan jujur dan terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah momen untuk mengungkapkan perasaan dan pikiranmu dengan tulus, tanpa rasa takut atau ragu. Kejujuran ini adalah kunci untuk menciptakan hubungan yang lebih sehat dan lebih kuat di masa depan. Kartu ini juga menandakan bahwa mungkin ada percakapan penting yang perlu kamu lakukan. Mungkin ada hal-hal yang telah lama kamu pendam, yang kini saatnya untuk diungkapkan. Atau mungkin ada kebenaran yang perlu kamu terima. Meskipun itu mungkin sulit, ini adalah waktu di mana komunikasi yang jujur dan terbuka sangat diperlukan. Jangan takut untuk berbicara dari hati, karena inilah saatnya untuk menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan dan melanjutkan hidup dengan lebih ringan dan lebih damai. Penting untuk diingat bahwa kejujuran dan keterbukaan ini tidak hanya berlaku dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan profesional. Mungkin ada situasi di tempat kerja atau dalam proyek-proyek yang kamu kerjakan di mana kejelasan dan kebenaran sangat diperlukan. Dengan berbicara jujur dan terbuka, kamu bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih produktif, baik bagi dirimu sendiri maupun bagi orang-orang di sekitarmu. Lebih jauh lagi, kartu ini juga mengingatkan tentang pentingnya kesabaran dan kepercayaan. Meskipun kamu mungkin merasa bahwa kamu telah bekerja keras dan menunggu hasil dari usahamu, ini adalah pengingat bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Kesabaran adalah kebajikan yang sangat penting dalam fase ini. Mungkin kamu merasa frustrasi karena belum melihat hasil yang diinginkan. Tetapi kartu ini mengajarkan bahwa setiap usaha yang kamu lakukan, setiap langkah yang kamu ambil, semuanya memiliki nilai dan arti. Hasil dari kerja kerasmu mungkin tidak datang secepat yang kamu harapkan, tetapi mereka pasti akan datang. Dan ketika mereka datang, mereka akan membawa kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam, serta rasa bangga atas apa yang telah kamu capai. Kesabaran ini juga berkaitan dengan kepercayaan kepada diri sendiri dan kepada proses kehidupan. Terkadang, ketika kita berada di tengah-tengah tantangan atau kesulitan, kita mungkin merasa ragu apakah usaha kita akan membuahkan hasil. Namun, kartu ini mengingatkan bahwa semua yang telah kamu lakukan, semua pengorbanan dan kerja kerasmu akan dihargai. Meskipun hasilnya mungkin tidak datang secepat yang kamu inginkan, percayalah bahwa mereka akan datang tepat pada waktunya. Dan ketika mereka datang, mereka akan membawa kebahagiaan dan rasa puas yang sangat berarti. Selain itu, momen-momen pencerahan ini juga membawa kesempatan untuk melihat kembali perjalanan hidupmu sejauh ini dan memahami betapa jauh kamu telah berkembang. Setiap langkah yang telah kamu ambil, setiap keputusan yang telah kamu buat, semuanya membawa dirimu ke titik ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk merenungkan dan merayakan pencapaianmu, sekecil apapun itu. Setiap pencapaian adalah bukti dari kerja kerasmu dan komitmenmu untuk terus maju. Jangan pernah meremehkan apa yang telah kamu capai, karena setiap langkah kecil sekalipun adalah bagian dari perjalanan besar yang membawa dirimu menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih baik. Dalam menghadapi kembalinya masa lalu dan semua pencerahan yang datang bersamanya, penting untuk tetap tenang dan bijaksana. Jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan atau menyimpulkan sesuatu. Berikan dirimu waktu untuk merenungkan dan memahami apa yang sedang terjadi. Dalam proses ini, kamu mungkin menemukan bahwa ada hal-hal yang perlu dilepaskan atau diubah, dan ada hal-hal yang perlu dipertahankan dan dijaga dengan baik. Kartu ini juga mengajarkan tentang pentingnya penerimaan dan keikhlasan. Terkadang, kebenaran yang terungkap mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan atau keinginanmu, tetapi penting untuk menerimanya dengan lapang dada. Dengan menerima kenyataan apa adanya, kamu bisa melangkah maju dengan lebih ringan dan lebih bebas. Menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidupmu yang tak terpisahkan akan membantumu untuk melihat masa depan dengan lebih optimis dan penuh harapan. Pada akhirnya, kartu ini mengajarkan bahwa setiap pengalaman, setiap kenangan, dan setiap pelajaran dari masa lalu adalah bagian dari mozaik kehidupan yang membentuk dirimu hari ini. Dengan memahami dan menerima masa lalu, kamu bisa menciptakan masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Semua yang kamu alami, semua yang telah terjadi, adalah bagian dari perjalananmu yang unik dan berharga. Teruslah maju dengan penuh keyakinan, dan biarkan masa lalu memberikan pelajaran dan inspirasi untuk masa depan yang lebih gemilang. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan taman bunga, pegunungan,
hujan, hutan, pantai, air terjun, kota tua, bintang, pelangi, kereta kuda, patung, kupu-kupu, burung merpati, lilin, perapian, gua, kastil tua, danau, mata air, pohon besar, dan bunga matahari. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna merah, biru, kuning, orange, merah muda, hitam, coklat, nila, dan hijau. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 3, 10, 25, 1, 22, 7, 19, 11, 27, 12, 5, 14, 21, 30, 9, 24, 2, 16, 4, 26, 18, 6, 28, 15, dan 8. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Februari, Agustus, Mei, Maret, Oktober, Juni, Desember, Januari, Juli, dan November. Bisa jadi dia memiliki shio kuda, tikus, kerbau, naga, kelinci, ular, kambing, monyet, macan, dan ayam. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Mama, Oscar, Delta, Sierra, 5, Fanta, Charlie, Kilo, Alpha, Juliet, November, Papa, Gajah, Yanti, India, Romeo, Tikus, Bravo, Hotel, Eko, Victoria, dan Win-Win. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 3, 8, 14, 22, 4, 16, 2, 20, 9, 12, 5, 13, 24, 7, 19, 27, 6, 25, 10, 15, 11, 1, 17, 18, dan 30. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Taurus, Scorpio, Libra, Aquarius, Aries, dan Pisces. Zodiak dan shio bisa apa saja ya? Selama readingan ini resonate dengan kamu, tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.